Oke, kita baru aja nyaksiin pertandingan antara AC Milan dan AS Roma. Ya, ini bisa menjadi obat pelipur lara ya buat dua pertandingan sebelumnya yang berakhir seri. Yang menurut gua lawan Pisa itu nggak pantas buat seri ya. Ya, bukan karena dari status klubnya, tetapi karena memang uh, kebisa-bisanya itu Milan bermain jelek di pertandingan itu. Di lawan Atalanta kembali lagi hasil seri, tapi sebetulnya kalau lawan Atalanta ya banyak dari kita yang memaklumi, cuman menurut gue sih masih tetap itu buang-buang peluang ya. Dalam artian sebenarnya Milan banyak peluang untuk menang di lawan Atalanta itu. Nah, ketika lawan AS Roma itu jujur gue tuh sampai ragu karena AS Roma itu lagi dalam tren positif. Ya, gue ini ngikutin pelatih AS Roma Gianpiero Gasperini dari sejak zamannya di Genoa ya. Yang waktu itu melejit banget di Genoa tahun musim 2008-2009. Tapi kesananya banyak banget kemunduran, terutama ketika ngebesut Inter pada waktu itu. Sempat ngebesut Palermo kalau nggak salah ya, tapi nggak lama kemudian ngebesut Inter, Inter juga nggak lama. Nah, di waktu itu Gianpiero Gasperini ini dia ganti-ganti klub sampai akhirnya yang nampaknya lebih matang di Atalanta sampai dia itu dapat penduduk kehormatan Atala Bergamo kayak gitu ya. Jadi dia itu dapat predikat eh, tempat penduduk kehormatan dari Bergamo yang tempat bernaungnya Atalanta. Di Atalanta dia luar biasa membawa Atalanta ke dalam fase yang belum pernah mereka hadapin sebelumnya. Dari sekarang ke AS Roma. Nah, pertandingan lawan AS Roma itu jujur gue penuh keraguan. Ya, karena Casper ini meskipun dalam tahap sebenarnya masih dalam tahap penyesuaian dengan Roma gue bilang. Namun startnya dibilang nggak jelek juga lawan Roma. Gue sempat skeptis ketika Gasperini itu menangani klub besar karena terkait dia di Inter gitu. Karena gue khawatir dia tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan di AS Roma-nya. Tapi ternyata ya meskipun memang belum sematang di Atalanta, tetapi sudah luar biasa pencapaian Gasperini di Roma meskipun masih minim dalam mencetak gol kayak gitu. Nah, itu juga terlihat pada di Milan. Jadi pertandingan antara Milan lawan AS Roma ini yang satu masih dalam masa labil, gue bilang yaitu Milannya. AS Roma ini juga masih dalam posisi transisi. Gitu. Dari kepelatihan De Rossi dulu, dari kepelatihan sebelumnya, setelah De Rossi, gue lupa itu siapa. Dan sampai ke Gasperini di musim ini. Lalu, ya, permainan AS Roma pada waktu Milan itu memang Gasperini banget. Yang dilihat dari Atalanta ya kayak gitu. Meskipun enggak se nggak sefantastis pada waktu di Atalanta. Ya akhirnya Milan dengan skema yang cukup tersusun, gue bilang cukup tersusun, ya akhirnya dipecahkan oleh Pavlovic di menit ke 30, di menit ke 35 ya, dengan memanfaatkan umpan dari Leao. Gue sempat heran ini kenapa Pavlovic ini bisa sampai maju ke depan kayak gimana gitu. Tapi ternyata dari track recordnya gue lupa lagi dan baru ingat bahwa memang itu ternyata adalah cara main Milan dulu yang pada masih yang kalau gue ingat itu masih zamannya di musim 2004-2005 yang waktu itu ada Hernan Crespo dan juga Seva. Ya, pada waktu dulu pun seperti itu ternyata. Ya, makanya sebetulnya nggak heran kalau saat ini Pavlovic kayak back kayak Pavlovic gitu bisa sampai maju ke depan dan bisa menyusur dari bola yang diterima di umpan dari Leao. Dan itu jadi gol tunggal di pertandingan lawan AS Roma. Sempat ada penalti dari Dybala, tapi ya mainan is mainan. Dia tampil heroik. Artinya kan di sini sebetulnya disebut tampil maksimal pun enggak Milan itu. Dan kelihatan
Dan bagaimana serangan beruntun dari AS Roma itu sampai membahayakan, akhirnya berbuah penalti. Ya, itu Gasperini. Gasperini tuh dia jago banget dalam menyerang, semua bisa nyerang. Ya, kalau di Atalanta sih terlalu ekstrim, gua bilang. Terlalu ekstrim karena kualitasnya nggak sebaik yang sesuai dengan polanya. Tapi di Roma ini kan dia harusnya bisa lebih explore terhadap taktiknya bagaimana diterapkan kepada pemain-pemain AS Roma. Jadi harusnya memang Gasperini itu lebih mematikan lagi di AS Roma. Jadi ini bisa jadi sebuah persaingan sengit ke depannya di Serie A itu antara Conte dan Gasperini sebenarnya gue bilang. Ya oke, Juventus baru kedatangan Spalletti, tapi Spalletti masih butuh waktu. Sifu, Sifu bagus. Sifu masih menjaga ritmenya Inter, bahkan sebetulnya lebih baik. Tapi Milan ini dia masih labil keadaannya. Jadi ini sebenarnya persaingan yang paling berat, yang paling utama itu antara Conte dan Gasperini sebetulnya di musim ini kemungkinannya ya. Ya meskipun Roma menang kekalahan, tetapi di penampilan mereka itu semuanya bukan penampilan yang buruk. Terbukti Mainan harus menyelamatkan penalti. Sebuah tim bisa bisa menang karena selamat penalti itu adalah faktor lucknya gede lah. Itu Milan itu eh, ada faktor lucknya di pertandingan ini, gue bilang. Berkali-kali bertubi-tubi dari AS Roma itu bisa berbuah gol, ya masih keselamatin lah kayak gitu. Puncaknya di penalti di bala itu. Hal yang sama pada waktu Atalanta itu, Milan nggak mendapat peluang sebaik yang pada waktu AS Roma kayak gitu. Dan ya hanya satu gol tercipta itu kan dari kemelut yang dimanfaatkan langsung oleh Samuel Ricci yang mencetak gol pertamanya di Milan. Di lawan AS Roma ini, ya it's okay. Ya, dari segi moral para pemain ini berharga. Tapi dari segi permainan, ya seperti yang gue bilang berkali-kali, ya kita harus bersabar lah, kayak gitu Milanisti itu ya. Problem yang lainnya itu ya pasti udah disampaikan berkali-kali di sebuah medsosnya itu adalah tentang lini depan. Nggak ada striker murni, nggak ada ujung tombak, Jimenez nggak maksimal, Leao di tempatnya yang bukan posisi naturalnya sebagai sayap yang biasanya dia bebas berekspresi, dia ditempatkan sebagai striker ya karena Allegri pula di sisi lain menggunakan pola 3-5-2 ya. Eh, jadi Leao harus salah bermain di luar posisi naturalnya. Yang sebetulnya dulu Leao itu sebagai seorang striker tetapi jauh lebih katakanlah berkembang di era Pioli itu di posisi sayap kiri. Ya diduetkan dengan Kunku, Kunku enggak buruk tetapi dia itu tipe seorang second striker ya, bukan seorang target man. Nah, target man ini yang masih di Milan ini masih mencari-cari kayak gitu. Eh, Terbukti sebetulnya tinggal butuh target man, seorang target man yang bisa diandalkan, tapi gue nggak expect terhadap Dovik di AS Roma yang tadinya jadi alat tukar Jimenez harus mencari ujung tombak yang sebetulnya eh, bahkan kalau harusnya berkualitas bintang deh kayak gitu sekalian, dan itu yang dibutuhin Milan mau nggak mau kita akuin. Dan Modric pun sampai sekarang masih tampil mobile, tapi ya kita nggak bisa berharap dari Modric juga. Ya usia dia, bagaimana kekuatannya dia, ya kita nggak bisa harapin dia bisa tampil prima setiap pekan ini. Dan sekarang pun udah mulai ini, udah begitu terekspos Modric gitu. Udah kelihatan stamina ya, bukan lagi dia yang usia waktu di Madrid prime-nya gitu. Belum, nggak seperti itu lagi, kita pun harus menyadari itu. Artinya sebetulnya Milan pun butuh gelandang. Iya, idealnya setiap lini diperbaiki, it's okay. Tapi gue gak yakin Cardinalnya mau mengeluarkan budget besar, apalagi di transfer Januari ya. Ya, ini AS Roma ini bisa jadi titik balik lah untuk kedepannya. Dari segi hasil ya, dari segi permainan, gue masih belum menemukan Milan yang memang pantas, yang sepantasnya Milan yang gue kenal dari dulu.
ya itu juga butuh proses karena memang dibangun sebuah tim itu nggak hanya dari sebuah pemain yang berkualitas, tapi ada yang menggendong tim ini yang berkualitas bintang. Ada Modric tapi ya nggak bisa diharapin dengan usianya, harus dengan yang lebih muda lagi sih kayak gitu. Ya, kayak segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.